Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi belajar fisika bersama Pak Nur Syam ya. Kita awali tadi dengan bismillah, maka kita akan belajar fisika mudah-mudahan dengan rahmat dan karunia Allah kamu akan diberikan kefahaman ya, diberikan manfaat selama kita belajar ini. Kan lalu sudah menggambar vektor ya. Nah, Bapak sudah meminta supaya kamu menggambar dengan menggunakan kertas berpetak atau kertas berskala agar supaya terlihat jelas ya besar vektor itu dari banyaknya kotak atau banyaknya petak atau banyaknya skala. Panjang besar vektor adalah panjang skala itu. Nah, arahnya ada bisa ke kanan, ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kiri. Kanan kiri itu sumbu X, atas bawah itu sumbu Y ya. Kanan positif, kiri negatif, atas positif, kiri bawah negatif ya. Nih, yang pertama ini hasil kerja salah satu dari kamu. Mari kita lihat, cek ini ya, dicek. Ngeceknya itu memang kalau diuraikan AX, AY, BX, BY, itu kelihatannya memang lebih mudah. Tapi anak-anak ya, kemudahan itu harus relevan dengan gambarnya. Ya, ini contoh yang sudah relevan ini. Sini sigma X-nya, AX-nya 5, AY-nya 0 kan begitu ya. Ini yang A itu karena ke kanan. Vektor B-nya ini yang ini 3, 4. BX3, B-nya 4. Vektor C, vektor D-nya adalah ini minus 4 dan 3. Jadi sigma X-nya 4, sigma Y-nya 7. 47. Nah, kalau ini dicek, diperiksa, nah resultan tuh yang ini. 4, 1, 2, 3, 4. Ke atas 1, 2, 3. Ini betul. Cuma ini ujungnya aja kurang sedikit ya. Ini gambar yang tepat. Gambarnya tepat, maksudnya gambar resultannya tepat, hasilnya juga sesuai, maka ada korelasi yang bagus antara gambar dan hitungan gitu. Hanya saja ini ada sedikit koreksi ini. Di sini R adalah A ditambah B ditambah D, tapi ternyata R-nya itu gambarnya bukan A dulu yang digambar, D dulu ternyata ini. Coba lihat, R-nya kan dari sini, dari awal bawah sini ke atas. Ternyata dia D. Sebenarnya ini bukan A tambah B tambah D, tapi D tambah B tambah A begitu. Apakah sama Pak? A tambah B tambah D. Memang hasilnya sama, tapi prosesnya berbeda. Nah, di dalam fisika itu proses gambar itu juga penting ya. Bapak ingetin ya anak-anak. Jadi fisika itu banyak belajar tentang abstrak. Abstrak itu sesuatu yang ada tapi tidak terlihat. Ada, nyata, dirasa tapi tidak nampak. Jadi seperti goib ya, seperti goib. Nah, karena belajar itu abstrak, kamu harus menghadirkan yang abstrak itu dalam sesuatu yang bisa dilihat. Bagaimana caranya? Digambar. Maka gambar itu menjadi bagian yang sangat penting untuk belajar fisika. Jadi hampir setiap memulai permasalahan, penyelesaian masalah dalam fisika itu diawali dengan gambar. Diawali dengan gambar. Karena itu kalau ada yang gambarnya menyatakan tidak penting, maka itu keliru. Dan barangkali pada saat vektor ini, kalau kamu gambar salah, jawabannya betul, Bapak akan salahkan gitu. Karena apa? Karena patut diduga adalah hasilnya bukan hasil sendiri, tapi hasil dari ngelihat orang lain. Ya, gambar yang persatu ini sudah bagus. Nah, gambar yang kedua, ini yang keliru. Jadi mohon maaf, yang keliru seperti ini tidak boleh diulangi lagi. Satu, kelirunya tidak menggunakan kertas berpetak. Terus yang kedua, ini gambar segitiga tanpa arah.
Ya, ini kan ngaco. Jadi vektor itu kan harus ada besar dan ada arahnya. Ya, menghitungnya sepertinya benar gitu. Bx-nya 3, B-nya 4 gitu. Tapi vektor C-nya, C itu kan bukan ke kanan. C itu ke kiri. Kalau ke kiri itu minus 5 harusnya Cx-nya. Cy-nya 0. Jadi di sini udah keliru, gambarnya keliru. Kemudian sigma X-nya ini kan X tambah X, 3 ditambah 5. Jadi tahu-tahu dia ditulis 3 dikurang 5. Jadi disinilah kelihatan bahwa antara yang digambar dan yang ditulis bukan dari akal pikirannya. Jadi kalau akal pikirannya benar, maka ini harusnya minus 2. Dan ini dari mana tiba-tiba min 5 padahal di sininya plus 5. Jadi terlihat jelas ini bukan dari pikirannya sendiri, tapi karena ini lebih cenderung diduga ini menyontek atau bertanya tanpa berpikir. Nah, kamu sekolah itu untuk berlatih berpikir, ya. Sigma Y-nya 4. Nah, setelah dicek, gimana dapat 2 dan 4 kalau B tambah C-nya ini? Ini kemana? Ke kanan. Kalau ke kanan, Y-nya 0. Kalau ke kiri, Y-nya juga 0. Jadi ini keliru fatal. Jadi tolong tidak dilakukan hal seperti ini. Ya. Pak, saya mau tanya, berarti yang di contoh yang pertama itu kan bentuknya lebih mirip ke trapesium, itu nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Jadi ini namanya tetap cara segitiga. Cara segitiga atau sebenarnya kan yang tepat itu poligon. Poligon itu segi banyak. Jadi karena kalau vektornya 2 jadinya membentuk segitiga. Kalau vektornya ini kan vektornya 3, jadi membentuk segi banyak jadinya. Itu ya tadi siapa? Sarah ya. Jadi berarti nggak harus segitiga sama jajar genjang. Iya, ini cara segitiga tapi keliru. Ini bukan A tambah B tambah D, tapi B tambah D tambah B tambah A. Nih kalau pakai A dulu mestinya begini gambarnya, ya. A dulu berarti A kan 5 ke kanan ya kan? 5 ini A gitu nah. Terus berapa 5 ini A lebih ya. 1 2 3 4 5 sampai sini ya. Nah, ini A gitu. B-nya baru B-nya 3 dan 4, 3 dan 4 sampai mana? Sampai sini ya. Nah, ini B gitu, no, B. Gitu, ini B. Nah, terakhir D, D-nya ini 4 3. 4 3. Jadi sampai sini ya. Nah, ini D-nya. Oh, gitu. Nah, baru ini A tambah B tambah D. Harusnya ini. Begitu. Makasih, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Iya, silakan. Ini A. Kita itu cara ada ketentuan nggak sih, Pak? Cara make apa buat ngitung vektor itu pakai cara segitiga atau pakai cara poligon? Apa bebas, Pak, mau pakai cara yang mana aja, Pak? Segitiga sama poligon tuh itu juga sama. Pertanyaannya harusnya area segitiga apa jajaran genjang begitu. Ya, kalau vektornya banyak pakai jajaran genjang itu, vektornya banyak pakai jajaran genjang itu lebih rumit gambarnya karena berkali-kali membuat jajaran genjang. Lebih mudah pakai poligon ini nyambung. Nah, yang paling mudah lagi sebetulnya yaitu tadi sigma X-nya dulu dicari, sigma Y dicurut, baru cari resultannya. Gitu. Cara mana aja boleh ya, Pak? Boleh mana. Tapi kemarin perintahnya cari dengan segitiga dan gambarnya 2. Coba gambarnya dengan segitiga, satu dengan jajaran genjang. Ngitungnya sekali. Coba dilihat di ini lagi, dicek lagi di videonya. Kamu diminta ini 2 kali gambar. Nomor 1 2 kali gambar, 2 kali gambar sampai nomor 4 apa nomor 5 ya. Nomor 4 ya, sampai nomor 4 itu masing-masing 2 kali gambar. Gambar pertama segitiga, gambar kedua jajaran genjang, hitungnya sekali gitu. Kemarin dimintanya begitu. Ya. Nanti setelah kamu lancar, lah kamu boleh bebas pakai gambar apa aja. Segitiga boleh, jajaran genjang boleh. Ya. Paham? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Yang penting jangan kayak gini, jangan yang kayak bawah. Nggak mau pakai kertas berpetak. Mungkin ya udah, kalau udah begitu alasannya banyak. Malas, Pak.
Iya, yang jelas Bapak, yang paling pertama adalah dilihat gambarnya. Ini menunjukkan bahwa sikapnya kurang bagus. Sikap apa? Jadi sikap tidak taat gitu. Kalau dimulai, makanya dengan taat dulu, habis taat nanti dapat kamu teliti, habis teliti kamu dapat terampil. Nanti kalau udah terampil timbul kreativitas. Jadi nanti kamu menjadi orang yang kreatif tapi taat dan teliti. Jangan kreatif tapi curang, begitu. Nggak boleh begitu. Ya, oke ya. Coba ingat-ingat lagi. Kemarin vektor A, B, C, dan D itu sama panjangnya 5, ya kan? A 5. A itu 5 tapi tidur ke sini, ya kan? Maka AX-nya 5, AY-nya 0. Kemudian yang C condong ke sini, AX-nya 3, AY-nya 4, ya kan? Ternyata, BX-nya 3, BY-nya 4. Ternyata juga, cuman ke kanan 3, ke atas 4. Kemudian yang C itu ke kiri, ya, ke kiri ke sini, ya kan? Yang C panjangnya juga 5, maka dinyatakan CX-nya min 5, CY-nya 0. Nanti suatu saat mungkin vektor E, kamu bisa buat juga, E ke atas, panjangnya juga 5. Kalau ini berarti EY-nya 5, EX-nya 0, gitu. Mungkin ada lagi vektor yang F ke bawah. Ya, jadi vektor itu punya panjang 5, tapi tidak sekedar 5 besarnya saja, ya. Kemarin kan 5 tambah 5 tidak sama dengan selalu 10, kan ya? Halo, balik lagi nih, Bapak ingin cek. Anak-anak, kalau belajar vektor, 3 tambah 4 hasilnya berapa, nak? 7. 7. Kalau normal. Kalau searah, 3 tambah 4 tuh ke sini, 3, 4 ke sana. Searah. 7, ya kan? Tapi gerobak itu ditarik 3 Newton ke depan, 4 Newton ke berapa? Berapa jumlahnya? 1 Newton. 1 Newton. Jadi 3 tambah 4 1 kalau berlawanan arah, ya. 3 Newton ke utara, 4 Newton ke timur. Berapa jumlahnya? 3 Newton ke utara. 5. 5. Jadi 3 tambah 4 itu tidak selalu 7. Boleh 1, boleh 7, boleh 5. Boleh juga nanti hasilnya 2. Boleh juga hasilnya 5. Boleh juga hasilnya 3 dan seterusnya, ya. Yang jelas paling kecil 3 tambah 4 itu 1 dan paling besar 3 tambah 4 itu 7. Jadi nggak mungkin 3 tambah 4 sama dengan setengah. Karena kalau berlawanan dia 1. 3 tambah 4 tidak mungkin lebih dari 7, ya. Tapi bisa 1, bisa 2, 3, antara 1 sampai 7. Nah, itulah vektor, tidak menjumlah sekedar angka tapi juga dengan arahnya. Kemarin kan 5 tambah 5 ternyata 8,9. Yang A tambah B itu kan akar 80, 8,9 kan? Jadi 5 tambah 5 bukan selalu 10. 10 kalau searah. Kalau berlawanan 5 tambah 5 berapa? Yo. 0. Sekarang tanda terakhir. 5 tambah 5 kalau tegak lurus berapa? 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 25 kali 2 di akar, jadi 5 akar 2. Gunakan itu, ya. Kan kamu di matematika sudah sering itu, ya. Sekarang perhatikan ini. Kemarin ada vektor 5 tapi X-nya 3, Y-nya 4, ya. Kemudian ada vektor juga yang mungkin, ya, karena tapi X-nya yang panjang 4, Y-nya 3, tapi tetap 5 loh, ya. Jadi dua vektor ini tidak sama, dua vektor ini beda meskipun panjangnya sama. Yang membedakan apa? Arahnya. Nah, sekarang Bapak ingin kalau kamu nanti setelah ini kamu ukur ya sudutnya. Kalau seperti ini, 5 tapi X-nya 3, Y-nya 4, maka dia memiliki sudut kemiringan 53 derajat. Yang ini, kalau X-nya yang 4, yang Y-nya 3, kemiringannya 37 derajat. Jadi makin miring,
makin kecil sudutnya, X-nya makin panjang. Sekarang makin ke atas makin tegak, X-nya makin pendek, Y-nya makin panjang. Karena kalau tegak lurus ke atas, Y-nya 5, X-nya 0, sudutnya jadi 90 derajat. Ini Bapak sebut segitiga penolong untuk untuk menolong kamu menjumlah vektor yang punya arah sudut. Sudutnya disebutkan sudut kemiringan, ya. Jadi ini pasangan selalu 3, 4, 5 nih. Kalau sudut 53 derajat, maka X-nya lebih pendek, Y-nya lebih panjang. Atau sebaliknya, gini, kalau sudut 53, berarti X-nya yang pendek, Y-nya yang panjang. Berapa kelipatannya? Kelipatannya antara sisi X, Y, dan panjang vektor adalah 3, 4, 5. Atau terus saja dikalikan 2, 6, 8, 10, 30, 40, 50, 60, 80, 100, dan seterusnya. Jadi vektor-vektor itu memiliki kelipatan triple segitiga 3, 4, 5. Nah, sekarang segitiga kedua, segitiga penolong yang sudutnya yang X-nya separohnya. Ini lihat, kita kan kemarin punya vektor 5 kan. Kalau sudut ini, kalau sudutnya 60, maka X-nya separohnya. Jadi sebenarnya kan ini pasangan 5 di 37, ini pasangan di atasnya 37 di sini ya, sama, ini juga sama. Ini 60. Kalau 60, X-nya separohnya, Y-nya separoh akar 3 kali akar 3 ya. Jadi kalau ini 10, berarti di bawahnya X-nya 5, nah, yang di sininya Y-nya 5 akar 3. Kalau sisi miringnya 100, ini bawahnya separohnya 50, Y-nya 50 akar 3, dan seterusnya. Nah, sementara kalau sudutnya 30, itu yang separoh bukan X-nya tapi Y-nya. Jadi ya. Nah, contohnya ini. Kalau sudutnya 3, ini panjang vektornya 8, yang separoh Y-nya 4. Yang ininya X-nya 4 akar 3. Gitu. Nah, jadi segitiga penolong yang kedua adalah sudut pasangan 30, 60. 60, X-nya yang separoh. 30, Y-nya yang separoh. Begitu. Ya. Kemudian segitiga penolong yang ketiga adalah sudut yang 45 derajat. Nah, kalau 45 derajat, itu X dan Y-nya sama. Ini karena dia membentuk segitiga sama kaki siku-siku. Segitiga sama kaki siku-siku, ya. Jadi ini 5, ini 5, 5 akar 2. Kalau ini 10, ini 10, ini 10 akar 2. Nah, sekarang tolong agak dipercepat tadi ya. Tadi kan udah Bapak bilang, 5 tambah 5, kalau tegak lurus berapa? 5 akar 2. Begitu cepat nantinya. 100 tambah 100, tegak lurus. Berapa jumlahnya? 100 akar 2, Pak. Begitu. Ya. Paham nggak nih ya? Paham ya? Jadi boleh nih buatin lagu nih. Mari kita bersyukur kita punya segitiga penolong, kan begitu. Ada pasangan 53 dan 37. Dia adalah segitiga pasangan 3, 4, dan 5. Ada segitiga juga pasangan 60, 30. Ada juga pasangan sudutnya sama 45, X dan Y-nya panjangnya sama. Begitu. Coba dibuat nanti lagunya macam-macam. Itu kan Bapak orang zaman dulu, orang tua, jadi lagunya kayak gitu. Nanti kamu bikin lagu ya, bikin lagu segitiga penolong. Segitiga penolong 537, sisinya adalah triple 345. Segitiga penolong 6030, sisinya adalah salah satunya separoh dari panjang sisi miring. Dan segitiga penolong 45, sisinya sama, ya, X dan Y-nya sama. Kalau kamu baca buku dari Sabang sampai Merauke, atau mungkin dari Jepang sampai Australia, tidak ada itu istilah nama segitiga penolong. Ini hanya ide Bapak aja supaya memudahkan kamu. Jadi Bapak sebut itu segitiga penolong. Ada 3 segitiga penolong tadi ya. 37,
53, segitiga pertama, segitiga 30 60 dan segitiga yang ketiga adalah 45. Oke, anak-anak nih perhatikan ya gambar berikut ini. Ketiga gaya dapat dijumlahkan dengan analisis bantuan segitiga penolong. Jadi maksudnya ini ada gambar vektor nih. Vektor gaya F1 20 Newton gitu ya. Ini vektor gambar yang kedua, F2-nya 13 Newton dan vektor gambar yang ketiga F3-nya 13 akar 3. Nah, kalau kamu lihat satu-satu arahnya berbeda semua ya. F1 arahnya kanan atas ya kan? Kanan dan atas. Vektor F2 kiri atas, kiri aja. Berarti ini Y-nya 0. X-nya udah jelas min 13. Vektor yang ketiga X-nya yang 0, Y-nya min 13 akar 3. Jadi meskipun tidak ada minnya, kamu udah nanti masukkan ke angkanya minus ya. Jadi vektor F2, vektor F3 itu kecil, gampang karena sudah ada di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, yang selalu harus kamu lakukan analisis. Jadi analisis itu kamu melihat rinci per bagian, itu namanya menganalisis. Ini pakai segitiga penolong, nak. Segitiga penolong 60 derajat. Kalau 60 derajat, X-nya separohnya. Jadi kalau begitu X-nya berapa ini nanti? Oh, dari 20. 10. Y-nya berapa? Tinggal tampil akar 3. Begitu. Gampangnya. Maka, nah, hasilnya begitu. Ini F2-nya digambar, persis F2 tidak ada yang diubah. F3-nya bersih digambar F3. Nah, yang F1-nya dianalisis. Dianalisis menjadi F1X-nya 10. Pak, dari mana 10? Pakai segitiga penolong. Berapa sudutnya? Kalau 60 kan X-nya yang separohnya. Y-nya separoh akar 3. Kalau udah begini kan X-nya ini ada F1X, ada F2Y-nya, ada F1Y, ada F3. Kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Nah, Bapak ingin stressing sekali lagi nih. Kamu tidak mungkin mendapat sigma X itu berapa, sigma Y itu berapa, tanpa gambar. Tidak mungkin. Jadi, kalau Bapak mengatakan, kalau ada anak mengerjakan vektor tanpa gambar, maka nilainya nggak usah dilanjutkan. Sigma E-nya 10 kurang 13, sigma Y-nya 10 akar 3 dikurang 13 akar 3. Maka resultannya tinggal dikuadratkan. Ini min, harusnya ada minnya ya. Ini min, ada minnya ini. Ini ada min ya. Min 3 kuadrat, hasilnya 9, ini 27. Akar 3, 6, 6. Gitu nak. Ya, masalah perpindahan yang diselesaikan dengan vektor. Pesawat tempur berangkat dari Jakarta menuju Manado dengan lintasan berubah sesuai rute yang diizinkan. Pertama ke arah timur, jadi timur itu kanan, barat itu kiri, atas bawah. Jadi ini sama aja dengan sumbu X dan Y. Utaranya sumbu Y gitu ya. Maka ini bisa diselesaikan dengan vektor. Ya. Pertama 800 ke timur, nih 800 km ke timur, lalu ke utara sejauh 700 km, lalu ke timur lagi 700, 500, lalu ke timur lagi 100. Maka dengan bantuan XY ini berapa total perpindahannya? Jadi sederhana, sigma X 800, 700, 100, dan ini tidak mungkin kalau tanpa gambar nak ya. Jadi 1600 dan sigma Y-nya adalah 700 tambah 500, 1200. Berapa resultannya? 16, 12. Ya, ini kan kelipatan 3, 4, 5. Ini 4, ini 3, hasilnya 5. 5 kali 4, 20. Jadi 22.000 km ya. Ya. Penyeberangan Sungai Kapuas yang lebarnya 810 meter. Sungai Kapuas di Kalimantan lebar banget tuh. Nah ya, orang sana menyebutnya, ayo kita ke pantai, kirain ke laut. Ternyata ke pinggir sungai. Ke pinggir sungai itu namanya pantai. Kenapa disebut pantai?
sungainya nyebrangnya jauh 1 kilo, jembatannya juga nggak ada, jembatannya cuman hanya 1-2 aja tuh, hanya 1 di kota Samarinda itu ya jembatannya. Jadi orang nggak bisa nyebrang semena-mena kecuali dengan perahu. Perahu diarahkan tegak lurus sungai dengan kecepatan 0,6, sedangkan air sungai cukup deras dengan kecepatan 0,25. Berapa lama butuh waktu penyeberangan? Berapa jarak tempuh perahu ketika menyeberang ya? Jadi ini kalau ini susah tanpa gambar. Coba kalau ini sungai, ini pinggir sungai, ini pinggir sungai. Lalu ini lebar sungainya 810 ya, bukan 800 ini 810. Kemudian perahunya diarahkan tegak lurus aliran sungai. Nah, ini kecepatan perahu 0,6, sedangkan ini kecepatan sungai 0,25. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, pertanyaannya berapa lama waktu penyeberangan? Jadi ini 810 ini Y. Nah, ini VX, VY 0, terus pertanyaan berapa jarak tempuh perahu ketika menyeberang? Pertama kamu cari dulu resultannya, ini boleh. Ini kan 0,25 kuadrat tambah 0,6 kuadrat artinya 0,65. Nah, waktu penyeberangannya ini Y, ini VY, maka kan rumusnya SP kali T, maka T-nya 810 dibagi 0,6 ya, bukan 800 ini ya. Hasilnya berapa? Lalu pertanyaan berapa tempuh perahu ketika berapa jarak tempuh? Jadi jarak tempuhnya adalah waktunya. Ini kecepatan kali waktunya, karena waktunya dekat mendapatkan maka kecepatannya sekian ya. 3 nomor, mari mencoba uraikan vektor dengan menggambar dan menentukan nilainya, kemudian digunakan dalam menentukan besar resultan. Jadi ini petunjuknya sudah ada. Vektor yang ini yang 30 ini diurai, fx-nya berapa. Kemudian yang nomor 2 ini f1-nya yang diurai, f1x-nya berapa, f1y-nya berapa. Ini sudut 53 sama 3 itu berarti pasangannya 3, 4, 5. Ini sudut 30. Sudut 30 itu Y-nya yang separohnya. Jadi yang 15 yang di sini. 15 akar 3. Nanti dicoba ya. Kemudian ini yang 3. Nah, 3 ini sudutnya 60. Kalau sudut 60 berarti yang X-nya ya. Y-nya separoh kali akar 3. Yang 6 ini juga X-nya separohnya, Y-nya separoh akar 3. Nanti jumlahkan sigma Y berapa, hasilnya berapa. Anak-anak itu saja hari ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Apa saya mau Halo? nanya, Pak? G. Ya. Siapa nih? Siapa? Itu kalau Raisa ya? akar 3 dari mana, Siapa? Pak? Raisa ya? Nah, di sini supaya angkanya agak gampang, Bapak ganti di sini 4. 4 ya. Kalau 4 berarti di sini separuhnya 2, ya kan? Nah, 4 kuadrat berapa? 16 gitu kan? 16. Terus 2 kuadrat berapa? 4 dikurang, ya kan? Berapa dikurang? Dikurang hasilnya 12. Nah, akar 12. 12 itu adalah 4 kali 3. 4 kali 3. 4 kali 3 di akar. Nah, kali 3 di akar. Maka akar 4 kali 3, akar 4 2. Maka di sininya jadi 2 akar 3 gitu. Maka muncul selalu akar 3 di satunya. Gitu. Paham nggak? Halo? Oh ya, paham, Pak. Oke, kalau tidak ada, jadi Bapak ingetin lagi. Setelah selesai begini, kamu tetap membuat catatan refleksi dimulai dengan pengalaman, pengetahuan, sikap, keterampilan apa yang sudah kamu dapatkan hari ini. Nah, lalu dilanjutkan dengan isi diskusi, mulai dari apa saja yang kita bicarakan tadi, yang kita diskusikan ya, dan ditutup dengan latihan.
Mudah-mudahan hari ini kamu mendapatkan ilmu bermanfaat ya. Kemudian tetap sehat, ya bisa belajar dan gunakan sisa waktu dari pelajaran fisika ini untuk membuat latihan dan catatan refleksi hari ini ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup lagi dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.